Hai Sobat Aspirasi, balik lagi sama Yudit Sania di Aspirasi Podcast by UB Radio. Dan di episode kali ini spesial banget kita kehadiran narasumber dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yaitu Dr. Bayu Lestari selaku staf wakil dekan 1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh tahu dari mana dok tadi dok untuk datang ke podcast ini? Biasa dari kegiatan rutin di FK. Oke, kegiatan rutin di FK. Selain kesibukannya menjadi staf wakil dekan 1 nih dok, kesibukan lainnya apa boleh tahu? Mungkin menjadi dosen? Ya, saya dosen di Departemen Farmakologi, Departemen Keilmuan Farmakologi Di Fakultas Kedokteran. Oke, Sobat Radio. Nah, tentunya ya Sobat Radio, di edisi podcast kali ini kita didukung sepenuhnya oleh Oronamin C dari Otsuka. Dimana kalau misalkan di musim pancaroba saat ini kita perlu asupan vitamin yang banyak ya Sobat Aspirasi. Dan tentunya Oronamin C ini memiliki vitamin yang berguna dan juga bermanfaat banget buat tubuh kita, yaitu mengandung vitamin B, C, dan juga madu yang sangat bermanfaat dan juga menyehatkan tubuh kita nih Sobat Aspirasi. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke podcastnya, yaitu kita akan membahas tentang sosialisasi maba Universitas Brawijaya tahun 2024 bersama Dr. Bayu selaku staf ahli wakil dekan 1 di Fakultas Kedokteran. Oke, mungkin dokter sebelum kita membahas dan juga kulik lebih lanjut, boleh dijelaskan dulu sejarah dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya itu sendiri. Iya, terima kasih. Jadi FKUB itu sebelumnya itu secara sejarah berdasarkan historis itu dia berdiri dari Sekolah Tinggi Kedokteran Malang. Jadi institusi swasta yang didirikan tahun 63. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi tahun 74, 1 Januari 74 itu FKUB secara resmi berdiri, ada SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Dan baru saja kemarin Januari 2024 kita merayakan ulang tahun ke-50. Ya. Awalnya kita punya banyak program studi, waktu itu ada keperawatan, ada gizi. Tapi beberapa tahun yang lalu program studi keperawatan dan gizi sudah jadi fakultas sendiri. Jadi ada FIKES. Kemudian ada juga dulu kita juga ada program studi kedokteran gigi, tapi kemudian prodi ini akhirnya menjadi fakultas dari Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, berarti intinya dari Fakultas Kedokteran yang awalnya ada ilmu gizi, keperawatan dan juga kedokteran gigi menjadi satu di Fakultas Kedokteran, untuk saat ini udah memisahkan diri menjadi fakultas masing-masing ya dokter. Nah, karena tadi memisahkan diri beberapa prodi, kalau boleh tahu di Fakultas Kedokteran saat ini ada berapa prodi dok? Kalau prodi S1-nya itu ada 3 sekarang, yaitu prodi kedokteran, kemudian prodi kebidanan dan prodi farmasi. Tapi kalau Mbaknya tanya berapa prodi yang ada di FK, saya bisa jawab ada 30 prodi. 30 prodi. 30 prodi dan 20 prodi diantaranya itu adalah prodi pendidikan dokter spesialis. Jadi kita punya program pendidikan dokter spesialis, ada prodi S2, ada prodi S3. Itu kalau jumlah itu ada 30. Sekitar 30 prodi. Oke, tapi untuk saat ini dokter kalau di S1 sendiri itu hanya ada 3 aja ya. Untuk spesial sendiri nanti setelah lulus S1 atau mungkin S2 gitu dok? Jadi memang kalau spesialis itu setara dengan S2, jadi dia nggak bisa diambil di awal, tapi dia harus lulus sebagai profesi dokter dulu, baru bisa masuk ke spesialis. Oke, itu tadi ya Sobat Aspirasi, jadi banyak banget, ada sekitar 30 lebih prodi yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah mungkin dok bisa dijelaskan sedikit ya, di spill ada berapa prodinya itu mungkin yang jadi favorit banget di Fakultas Kedokteran. Oke. Kalau prodi yang kita punya sebenarnya 3 prodi yang S1 itu semuanya alhamdulillah saat ini cukup diminati ya oleh masyarakat ya. Kita punya S1 kedokteran. S1 kedokteran ini tingkat animonya itu jumlah pendaftar dibandingkan jumlah yang diterima itu 1:30-an lebih ya. Jadi kemudian ada prodi kebidanan dan ada prodi farmasi. Untuk prodi kedokteran kita punya daya tampung sekitar 275 untuk tahun lalu, tapi ini amanah dari Pak Rektor, kalau bisa kita meningkatkan daya tampungnya untuk yang kedokteran. Jadi insya Allah tahun ini kita tingkatkan jadi sekitar 300. Kemudian untuk prodi farmasi dan kebidanan daya tampungnya sekitar 150. Dan 3 prodi ini untuk S1-nya itu sudah
terakreditasi unggul ya, kecuali untuk yang kebidanan A untuk yang S1-nya, tetapi insya Allah tahun ini, bulan ini sebenarnya akan reakreditasi lagi dan insya Allah akan mencapai akreditasi yang unggul. Oke, tentunya untuk prodi S1-nya itu sangat diminati ya Sobat Aspirasi. Jadi buat kamu mungkin yang emang punya passion banget nih kepingin masuk ke atau berkecimpung ke dunia kedokteran, ini bisa banget untuk masuk ke FKUB ya tentunya, karena pesaingnya setahu Yudi juga itu sangat ketat sekali. Seluruh Indonesia favorit banget nih FKUB, terutama kedokterannya ya dokter. Oke, tadi udah dijelaskan juga ya dokter ada beberapa prodi dan juga sejarah singkat dari Fakultas Kedokteran itu sendiri. Boleh tahu nggak untuk saat ini sarana dan juga fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran itu ada apa saja dok? Iya, memang untuk kedokteran, pendidikan kedokteran itu memang model pendidikannya itu sangat unik ya. Sangat unik itu kita tidak hanya kuliah kemudian kuliah ujian gitu ya. Meskipun memang sekarang ada amanah dari Kemendikbud untuk merubah struktur kuliah supaya mahasiswa itu lebih tahu nanti setelah lulus mau kemana gitu ya. Tapi sebenarnya kami dari kedokteran itu sudah merancang kurikulum kita itu, mahasiswa itu sudah tahu nanti lulus itu mau jadi apa ya. Sudah jelas ya, sebelum masuk kedokteran yang lulus nanti jadi dokter, kerjanya ya sudah tahu seperti itu. Sehingga kami fasilitasnya harus mendukung mereka untuk bisa belajar banyak. Jadi tidak hanya pengetahuan tapi juga skill. Dan kita juga punya unggulan. Kita punya lab skill yang sudah cukup bagus sekali. Kita punya banyak sekali manekin yang akan memfasilitasi mereka supaya mereka bisa membayangkan sebelum mereka menyentuh pasien beneran, mereka menyentuh manekin itu yang representatif untuk mereka latihan. Kita banyak prosedur klinis yang mereka harus dilatih dulu sebelum mereka benar-benar ketemu dengan pasien. Jadi ada lab skill, kemudian kita punya lab komputer yang alhamdulillah di bawah pimpinan Dr. Oliva ini nambah terus nih, jumlah komputernya sekarang 350-an lebih. Jadi kalau ada ujian nasional untuk kompetensi dokter atau kompetensi bidan atau farmasis itu kita pakai lab kita, itu sudah cukup dikenal secara nasional karena CBT Center kita punya yang cukup bagus, kemudian ada OSJ Center, ada lab skill, dan ada juga layanan kemahasiswaan juga banyak ya. Jadi gedung kita baru punya gedung baru 10 lantai ya di FK, gedung pendidikan bersama ada 10 lantai, dan di lantai atas itu ada ruang auditorium yang baru saja diresmikan di DIES kemarin. Itu ruang auditorium itu bisa dipakai untuk seminar dengan level internasional. Jadi sudah bagus. Silakan mampir ke sana kalau mau. Oke, boleh dokter. Gedung 10 lantai itu insya Allah dimanfaatkan untuk lab-lab ya. Ada banyak sekali lab di Fakultas Kedokteran. Jadi kita terpusat di situ. Untuk farmasi dan kebidanan kita juga punya nanti gedung sendiri ya. Jadi untuk kebidanan dan farmasi, dan kebidanan juga ada skills labnya juga. Oke, tentunya mayu banget nih ya Sobat Aspirasi, fasilitas dan juga sarana yang ada di Fakultas Kedokteran itu sendiri bahkan juga udah mencapai nasional dan juga internasional nih kelasnya. Jadi buat Sobat Aspirasi udah nggak usah ragu lagi kalau misalkan punya passion dan juga keinginan kuat untuk masuk ke kedokteran, udah masuk di FKUB aja. Oke, bicara terkait tentang topik kita hari ini ya dokter, tentang sosialisasi maba tahun 2024 ini. Boleh dijelaskan dari ketiga jalur masuk, kan seperti kita tahu ya ada SNBT, SNBP dan juga Mandiri. Untuk biayanya sendiri kira-kira berapa dokter? Ini untuk biaya pendaftaran ya? Untuk UKT-nya? Oh UKT, iya. Kalau untuk UKT ini range-nya, jadi UKT itu range-nya yang paling rendah itu bisa dicek di website resmi ya. Jadi UKT itu kalau di FK itu ada yang kisaran yang golongan 1, 2, 3 sampai golongan 7 ya. Dan itu besarannya macam-macam tergantung dari prodinya ya. Jadi ya ini. Jadi misalnya kalau kedokteran kelompok 1 untuk kebidanan farmasi kelompok 1 itu 500.000 per semester. Tapi kalau untuk kelompok 7 bisa sampai 24 juta untuk kedokteran, untuk kebidanan 12 juta, farmasi 15 juta. Jadi sangat range-nya sangat tinggi ya, tergantung dari kemampuan bayar dari orang tua mahasiswa. Betul sekali. Jadi Sobat Beladio, untuk kita rangkum ya mungkin dari pembicaraan Dr. Bayu sendiri, untuk range harga dari pembayaran UKT di FK sendiri itu mulai dari range 500.000 sampai 24 juta yang paling tertinggi ya dokter. Jadi mungkin ya lumayan tinggi juga ya untuk disesuaikan dengan kemampuan pembayaran orang tua masing-masing. Oke, nah
setelah kita membahas tentang pembayaran UKT yang masuk gitu ya dokter di Universitas Brawijaya juga, boleh tahu nggak sih dok untuk sistem perkuliahan nih dokter, apakah ada sanksi jika mungkin seorang mahasiswa ketika sudah diterima di Fakultas Kedokteran itu sendiri ketika terlambat membayar UKT? Iya, sebenarnya kita di awal itu memang sudah kontrak ya dengan mahasiswa ya, jadi UKT itu harus dibayar tepat waktu. Tetapi kita tahu memang ada beberapa misalnya mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial ya, itu dari kemahasiswaan itu menyediakan dan dari UB juga menyediakan sistem yang terintegrasi yang dia bisa melaporkan atau menyatakan diri bahwa kesulitan, ada surat keterangan, dokumen pendukungnya, nanti harus di-ACC oleh KPS-nya, kemudian nanti akan disampaikan ke bagian keuangan, dan insya Allah nanti selama kita bisa bantu, entah itu penundaan atau jadi cicilan atau bagaimana, itu semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jadi yang penting harus ini ya, kita sangat menghindari sekali untuk mengeluarkan mahasiswa atau sampai menunda pendidikan mahasiswa ya, asalkan UKT itu bisa diselesaikan, asalkan dengan komitmen dari mahasiswa untuk membayar, tetapi semua itu bisa diperingan ya, asal dibicarakan dengan kita. Oke, berarti dari sepanjang unit menjadi host di sosialisasi maba ini, untuk keringanan UKT dan lain sebagainya masih tetap bisa dibicarakan baik-baik dan juga dimusyawarahkan oleh pihak fakultas masing-masing ya sobat aspirasi. Dan tadi untuk pembayaran kan Yudit sempat lihat ada yang paling tinggi 24 juta tuh dokter, dan juga dokter tadi mention bisa mengajukan cicilan gitu ya. Ataukah itu memang bisa untuk semua rata para mahasiswa yang mendapatkan cicilan, mendapatkan UKT sebesar itu untuk bisa mencicil, atau mungkin hanya beberapa saja dok? Itu sangat tergantung case by case ya. Jadi nanti jadi pada prinsipnya itu ketika ada di calon mahasiswa nanti misalnya mengalami kesulitan dalam pembayaran, silakan aja dikomunikasikan ke kita, dan kita punya portal khusus untuk menampung laporan-laporan itu. Kemudian nanti dari bagian keuangan akan melihat case-nya gitu. Sangat case per case ya. Oke, berarti tidak semuanya ya sobat aspirasi, jadi harus memiliki case itu sendiri. Oke dokter, karena kita tadi juga udah mulai memasuki ke dunia perkuliahan, bahwa tadi mengingat kalau ada keterlambatan pembayaran UKT itu tidak ada sanksi, tetapi kita mengajukan keringanan dari itu ya dokter. Kita memasuki ke sistem perkuliahannya dokter, ada ospek kan biasanya kita kenal setelah mengikuti Raja Brawijaya, kemudian pastinya kita juga kenal dengan ospek fakultas nih. Nah boleh tahu nggak sih dokter, kalau di Fakultas Kedokteran itu sendiri untuk sistem ospeknya itu berapa lama dok? Iya, kalau zaman saya dulu bisa berminggu-minggu ya, 2 minggu itu ospek. Tapi sekarang seingat saya ya, itu hanya biasanya kalau Raja Brawijaya di tingkat universitas itu hanya 1 hari ya. Kemudian setelah itu disambung di ospek fakultas dan prodi itu biasanya kurang lebih 3 hari. Kurang lebih 3 hari Tapi nanti setelah ospek di awal itu biasanya kalau di Fakultas Kedokteran kita punya yang namanya bina karakter mahasiswa. Jadi itu akan dilakukan sekian minggu, saya nggak tahu detailnya berapa minggu, tapi jauh nggak lama. Jadi tiap hari Sabtu itu akan ada bina karakter mahasiswa yang dikelola oleh badan mahasiswa, yang nanti akan namanya juga transisi ya, dari anak SMA menjadi anak kuliah kan beda ya. Jadi kita butuh proses untuk membina karakter mereka supaya menjadi pribadi yang lebih mandiri dan siap untuk jadi bekerja di ini setelah lulus dari kuliah. Oke, berarti tetap hampir sama kayak fakultas lain ya sobat aspirasi. Jadi setelah mengikuti kewajiban 3 hari tersebut, nanti bakalan ada kegiatan di setiap minggunya. Atau mungkin biasanya di hari apa dok? Di weekend? Biasanya weekend. Weekend juga ya? Oke, di weekend nih sobat aspirasi. Nah berarti ini kalau hitungannya ya dokter, ospeknya di fakultas dan juga prodi ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru? Iya, wajib diikuti dan ada sertifikat kelulusan. Sertifikat kelulusan. Ya, kalau nggak lulus, ulang tahun depan. Oke, berarti sama sistemnya ya. Iya. Berarti itu kalau misalkan ini dokter gak lulus ngulang tahun depan, dan itu juga apakah menjadi syarat kelulusan nanti ketika ingin mengajukan skripsi atau mungkin gimana dok? Iya, jadi kita memang sangat-sangat ingin mendidik mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang beneran gitu ya. Jadi sebelum mereka masuk ke perkuliahan menjadi pribadi yang dewasa, yang mandiri gitu ya, dia harus mengikuti proses itu. Salah satunya ospek itu. Betul banget ya, hitungannya kayak kita bisa dididik dulu ya sebelum kita memasuki perkuliahan yang memang jauh berbeda dengan sekolah saat SMA.
Berikutnya dokter, kalau misalkan boleh tahu ya untuk para mahasiswa mungkin yang lagi merantau atau mungkin ingin datang ke Malang gitu, kira-kira untuk barang ospek apa aja yang bisa disiapkan ketika memasuki Fakultas Kedokteran? Kalau barang-barang ospeknya ya apa ya? Jangan lupa restu orang tua ya. Betul sekali. Kemudian saya kira ya basic aja ya, kebutuhannya basic aja. Tapi untuk yang apa ya, barang-barang yang sifatnya kecil yang berkaitan dengan tugas atau ya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa bilang kalau nggak ada barang-barang khusus atau spesifik. Tapi insya Allah semuanya akan tersedia di Malang. Jadi kalau yang dibawa dari perantauan nggak usah bawa yang macam-macam. Yang basic aja, layaknya seperti pindah kos itu butuhnya apa ya. Tapi kalau untuk barang-barang yang berkaitan dengan tugas ospek yaitu nanti cari di Malang aja. Betul, berarti ininya mungkin kalau dari Yudit sendiri bisa menyarankan Sobat Aspirasi membeli baju ya kayak hitam putih itu sepertinya penting banget gitu ya untuk Raja Brawijaya atau juga di ospek-ospek fakultas itu biasanya identik dengan hitam putih. Nah, dokter masih membicarakan tentang sistem perkuliahan nih. Biasanya di awal perkuliahan itu kan ada sistem yang namanya KRS nih dokter. Boleh tahu nggak kalau di Fakultas Kedokteran sendiri itu sistem KRS-nya dimulai dari semester berapa dok? Jadi dari semester awal kita sudah melakukan KRS, tapi bedanya dengan di prodi lain, yang di fakultas lain, itu kalau di kedokteran itu sistemnya blok. Oke. Jadi hampir kita itu nggak bisa milih mau kuliah apa. Jadi sudah siap saji. Semester 1 itu mata kuliahnya apa, semester 2 mata kuliahnya apa. Dan kita ada evaluasi di semester 2 kalau di prodi kedokteran. Kalau ada mata kuliah yang nggak lolos di semester 1 atau 2, siswanya nggak bisa naik ke semester 3. Gitu. Nah untuk yang semester 3 sampai 7 itu ada clinical ya. Clinical itu pengetahuan tentang klinis. Ini saya bicara di prodi kedokteran ya. Nah itu ini evaluasinya di semester 7. Jadi KRS itu ya menurut saya kalau di kedokteran itu ya pokoknya sistem yang sifatnya formalitas. Kita nggak bisa milih kuliahnya. Tapi kalau di prodi kebidanan dan farmasi mungkin masih bisa lebih fleksibel. Oke, berarti hitungannya kalau di prodi kedokteran sendiri itu kalau bahasa singkatnya kayak dipaketin langsung gitu ya? Sudah paket dari awal semester sampai nanti semester 7 bahkan untuk lulusan itu ya. Sedangkan kalau di kebidanan dan juga farmasi masih bisa untuk fleksibel. Tapi saya kira hampir semua prodi yang berkaitan dengan kesehatan itu struktur kurikulumnya itu lebih rigid ya, maksudnya lebih gak fleksibel dibandingkan yang prodi lain yang mungkin yang di sosial kan beda. Bisa ngambil mata kuliah semester atasnya gitu ya, tapi kalau di kedokteran nggak bisa. Berarti harus menempuh dulu di semester itu ya dokter. Untuk minimal SKS-nya nih dokter per semester berapa? Sebenarnya nggak ada minimal ya, kan sudah dipaketin tadi ya. Tapi rata-rata range antara 20-24 SKS. 20 sampai 24 SKS berarti masih normal dan seperti fakultas-fakultas yang lain nih ya Sobat Aspirasi. Cuman kalau misalkan di Fakultas Kedokteran itu sendiri sudah ada paketannya dan juga lebih ini ya dokter lebih terstruktur dan lebih kayak padat gitu ya mungkin jadwalnya. Oke, nah mungkin dokter ketika kita tidak mengikuti perwalian di awal semester nih, mungkin kan ada mahasiswa yang mungkin kelupaan untuk mengikuti perwalian itu, apakah ada sanksi lagi dok? Tidak ada. Insya Allah mahasiswa itu taat aturan ya. Jadi kalau nggak ikut KRS ya otomatis nggak bisa kuliah. Ini bahaya sekali ya. Jadi jangan sampai lupa. Tapi insya Allah dari kami ada sistem yang sebagai reminder bagi mereka untuk selalu KRS di awalnya. Oke. Nah biasanya kan kalau jadi sendiri kan dari Fakultas Ilmu Administrasi nih ya dok. Biasanya kan kalau di sosum itu range mahasiswa per kelasnya itu sekitar 40 mahasiswa. Boleh tahu nggak sih dok kalau di Fakultas Kedokteran untuk mahasiswa setiap kelas itu ada berapa orang? Jadi kita punya 3 kelas ya, ada 3 kelas. Dari mahasiswanya jumlahnya sekitar 250, 270 gitu ya, dibagi 3 sekitar 80-90 mahasiswa per kelas. Tapi kita itu banyak sekali kelas-kelas yang sifatnya itu kelas kecil, jadi skill lab atau diskusi ya. Kita banyak diskusi. Jadi mahasiswa semester 1 sampai semester 7 itu kalau di prodi kedokteran itu ada PBL, Problem Based Learning, itu satu kelas isinya cuma 10 sampai 15 mahasiswa. Jadi sekali running kita running 20 kelas yang masing-masing ada dosennya mendampingi mereka untuk diskusi kasus klinis atau kasus-kasus itu. Kemudian skill lab juga gitu. Kita nggak mungkin ngajari
cara pasang kateter atau cara pasang infus gitu ya pada mahasiswa 90. Malah nanti banyak yang nggak memperhatikan. Betul, Jadi kita yes. harus pecah itu jadi 10 sampai 15 mahasiswa yang nanti dipandu oleh masing-masing dosen untuk hands on bagaimana cara melakukan prosedur itu. Jadi kita punya kelas-kelas kecil itu. Kalau kuliah itu kita 90 orang ya, Dok? sekitar 80-90. Oke, berarti ini lumayan besar ya Sobat Aspirasi untuk kelas perkuliahannya. Sedangkan ada plusnya juga kalau di Fakultas Kedokteran itu ada kelas-kelas kecil yang mungkin itu lebih ke prakteknya gitu ya, dokter. Jadi supaya mahasiswa itu jauh lebih memperhatikan dan juga mengerti apa yang diajarkan oleh dosennya. Oke dokter, masih kita tersinggung sedikit ya untuk penerimaan sosialisasi mahasiswa baru 2024. Tadi sudah dijelaskan juga UKT-UKT-nya dan juga prodi yang tersedia di FK. Untuk nih dok, ini biasanya paling ditanyakan ya, rata-rata UKT, rata-rata skor UTBK di Fakultas Kedokteran itu berapa dok? Boleh tahu? Mohon maaf ini, kalau info itu saya butuh konfirmasi ke staf khusus ya. Oke. Mohon maaf ya. Oke, berarti nanti Sobat Aspirasi yang penasaran gitu ya, bisa cari aja nanti di Google itu mungkin banyak ya untuk referensi-referensi dari tahun lalu nih Sobat Aspirasi. Masih mengingat tentang kegiatan perkuliahan ya dokter, apakah tadi kelasnya kecil dan juga besar ya? Ketika melakukan perkuliahan di Fakultas Kedokteran itu sendiri, apakah ada peraturan yang berlaku dok, seperti yang kayak paten gitu untuk ditaati oleh mahasiswa kedokteran? Ini juga yang khas dari mahasiswa FK, itu kita punya standar berpakaian mahasiswa kedokteran SPMK, dan itu kita pasang di mana? Kita pasang di lift, kita pasang di tempat-tempat umum supaya mereka tahu, dan kita didik sejak awal ya. Jadi standar pakaian mahasiswa kedokteran itu misalnya ya, kalau bagi perempuan itu nggak boleh berpakaian yang ketat, nggak boleh pakai celana ya. Jadi pakaiannya itu rok ya, kemudian pakaiannya khusus ya, ini yang sopan, yang rapi, sopan, dan sesuai dengan standar kita gitu. Kemudian kalau untuk praktikum, kemudian kegiatan skills lab itu biasanya ada kewajiban khusus untuk memakai misalnya jas praktikum atau aturan-aturan lain terkait kehadiran, tidak boleh terlambat dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya dokter, berarti udah ada patennya ya Sobat Aspirasi untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran itu sendiri. Next ya dokter, untuk question selanjutnya, ketika kita melakukan perkuliahan kalau di Fakultas Kedokteran udah terlihat sedikit strict ya dari peraturan dan juga sistem perkuliahannya gitu. Apabila mahasiswa sedang melakukan ujian gitu dan ketahuan ada yang curang gitu dok, sanksinya boleh tahu apa sih kalau di Fakultas Kedokteran sendiri? Mahasiswa Fakultas Kedokteran itu ya nanti ketika lulus dia itu akan berhadapan dengan manusia ya. Jadi di kliennya itu adalah manusia yang mana kalau dia salah dalam melakukan prakteknya, maka dia harus dia bisa membahayakan nyawa pasien atau nyawa seseorang. Makanya dari sistem pendidikannya itu kita benar-benar tanamkan benar, nggak boleh ada kecurangan, nggak boleh ada cheating, curang, itu nggak boleh sama sekali. Sehingga sistem ujiannya itu strict banget. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang berani melakukan kecurangan, itu nilainya kita nolkan ya. Oke. Nilainya kita nolkan, dan bisa jadi mahasiswa itu mengulang mata kuliah itu dan tidak bisa naik kelas ya. Dan tidak terlambat semester gitu ya dok? Iya, dan itu jangan sampai lah ya. Itu untuk sistemnya langsung dinolkan, itu berarti nggak bisa perkuliahan di semester itu ya dok? Atau semester selanjutnya? Jadi itu nanti akan kita lihat kasusnya ya, kecurangannya sampai mana. Misalnya ada yang diberi peringatan kemudian nilainya dikurangi, ya itu sangat, kita di masing-masing mata kuliah itu ada penanggung mata kuliah. Penanggung mata kuliah itu nanti berdiskusi dengan ketua program studi. Nah itu nanti akan mendiskusikan untuk mahasiswa ini pelanggarannya apakah ringan, sedang atau berat. Yang kalau dia berat berarti dia harus ya nilainya nanti entah dinolkan atau mahasiswa itu dinyatakan tidak lulus di mata kuliah itu dan seterusnya. Dan itu konsekuensinya cukup besar. Oke, berarti lumayan menyeramkan juga ya Sobat Aspirasi. Nah dokter, biasanya kan kalau misalkan kita berkuliah dan seperti di fakultas-fakultas lain itu ada yang namanya semester pendek nih. Biasanya kita bisa mengulang di semester itu atau juga bisa menambah semester atau SKS-nya gitu. Nah kalau di Fakultas Kedokteran itu sendiri kan tadi udah dipaketin ya dok. Itu apakah tetap masih ada semester pendek ataukah ditiadakan aja? Biasanya kita ada ya, kalau sekarang namanya semester antara dong. Iya betul ya, banget. kalau semester antara itu
biasanya dilakukan sebagai ujian perbaikan dari semester yang lalu. Jadi yang di semester yang sebelumnya itu ada mata kuliah yang ingin diperbaiki, silakan ikut semester antara. Tapi kita biasanya tidak, semester antara itu tidak untuk mengambil semester yang atas. Biasanya kita hanya untuk memperbaiki aja. Oke, berarti ada perbedaan dari Fakultas Yudit ya Sobat Aspirasi. Jadi ketika di Fakultas Kedokteran itu hanya dibuka untuk mengulang mata kuliah saja. Oke dokter, nah boleh tahu nggak sih dok, dari Fakultas Kedokteran tadi udah diceritakan banyak sekali ya fasilitas dan juga plus dan juga minus dari fakultas itu sendiri. Nah di Fakultas Kedokteran itu apakah ada kelas internasional dok? Nah ini ya, sebelumnya kelas internasional itu sempat dibuka dan khusus ya, tapi sebenarnya sampai sekarang kita masih ada mahasiswa dari internasional ya, tapi bukan di kelas khusus, jadi mereka masuk di kelas reguler ya. Ada mahasiswa dari Malaysia, pernah juga dari Myanmar ya. Sekarang insya Allah semester depan ini kita akan buka kelas internasional, yang mana kita sudah menyiapkan semua tim untuk persiapan pembentukan kelas ini, dan kita ingin kelas ini benar-benar kelas yang memberikan vibes internasional ya. Jadi bukan internasional tapi yang asal kelasnya sendiri eksklusif, tapi memang kita memberikan struktur kurikulumnya berbeda ya, ada tambahan-tambahan muatan khusus misalnya, dan ada kelas internasional ini kita akan menyiapkan di akhir tahun ketiga mereka akan keluar negeri beberapa bulan untuk mendapatkan pengalaman internasional, bahkan sampai mungkin ya semoga saja bisa melakukan penelitian di luar dan mendapatkan sertifikasi atau semacam itu. Tapi kita usahakan, kita sudah punya beberapa mitra internasional yang akan kita guide ya, yaitu dari Erasmus, kemudian dari Jepang, beberapa universitas Jepang, dan ke depan kita punya IRO ya, International Relation Officer, itu yang nantinya akan terus setiap tahun akan meningkatkan jumlah kerjasama dan kualitas kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri. Jadi harapannya kita bisa mengirim mahasiswa kelas ini ke luar gitu. Oke, ini menarik banget ya Sobat Aspirasi, dan ini juga akan dibuka di tahun ini ya dok? Iya, tahun ini ya, penerimaan berikutnya. Nah ini sebagai peluang yang sangat besar nih buat Sobat Aspirasi yang emang pengen untuk menambah pengalaman di lingkup internasional gitu ya, bisa langsung aja nanti masuk ke kelas internasional dari FKUB itu sendiri. Tadi udah dijelaskan untuk bermitra dengan banyak kandidat dan juga permintaan dari internasional. Boleh tahu kalau misalkan yang di nasionalnya ada mitra apa saja dok? Kalau di nasional kita punya banyak mitra ya. Biasanya tuh mitranya tuh sangat erat kaitannya ketika mahasiswa itu sudah di tahap profesi. Misalnya kalau di UB itu kan di kedokterannya itu ketika dia sudah koas atau rotasi klinis, itu kita mahasiswa tidak hanya kita tempatkan di Saiful Anwar, Rumah Sakit Saiful Anwar sebagai rumah sakit pendidikan utama, tapi kita juga menempatkan mahasiswa tersebut di puskesmas di area Kabupaten Malang, kemudian ada rumah sakit jejaring, misalnya di Kediri, ya, kemudian di Tulungagung, dan rumah sakit lain. Oke, berarti udah banyak banget nih ya Sobat Aspirasi untuk mitra dari FKUB dengan rumah sakit di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir ketika kamu masuk di FKUB untuk nanti kerjanya dan juga magangnya itu gimana, itu udah ada ya, udah terstruktur pokoknya. Nah dokter, apakah ada syarat nih dok ketika menyeleksi calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya di Fakultas Kedokteran itu sendiri? Iya, sebenarnya sistem seleksinya itu mirip dengan apa yang ada di UB ya. Jadi kalau mau lihat detailnya itu lihat di deselma.ub.ac.id. Tetapi seperti yang tertulis di sana juga kita ada persyaratan khusus. Jadi ada tes khusus setelah mahasiswa ini dinyatakan lolos jalur misalnya prestasi atau jalur jalur yang SNMPTN itu atau jalur yang mandiri. Semua mahasiswa jalur itu masih harus melalui pemeriksaan tes kesehatan, kemudian ada tes wawancara dan tes psikiatri juga. Jadi kita ingin menggali apa motivasi mereka masuk ke kedokteran ya. Kemudian kita pastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu mereka dalam proses pembelajaran. Jadi ada tes kesehatan itu, kita punya tim yang akan menyeleksi itu. Nah untuk tesnya sendiri dokter, apakah ada biaya sendiri atau udah? Iya, ada
Ada biaya sendiri. Oke. Jadi bisa dipersiapkan ya sobat aspirasi untuk tambahan biaya ketika ingin masuk ke FK karena ada lumayan banyak beberapa tes lainnya ya seperti tes kesehatan dan juga tes psikologi itu tadi ya dokter. Oke, bisa kasih tips dan trik nih dokter buat sobat aspirasi yang nonton dan juga dengerin podcast ini untuk masuk di FKUB itu sendiri. Iya. Kalau untuk masuk di FKUB pasti tanyakan dulu pada diri sendiri apa Anda memang benar-benar ingin jadi seorang dokter, bidan atau ahli farmasi ya. Jadi itu dulu motivasinya dulu ya. Jadi saya seringkali menemui mahasiswa itu kenapa kok masuk sini karena disuruh orang tua gitu ya. Jadi coba pastikan dulu apakah Anda ingin benar-benar ke situ ya. Karena ketika sudah masuk ke situ Anda harus mempersiapkan diri untuk otomatis itu tadi ya karena sangat ketat persaingannya. Jadi mulai dari SMA Anda harus pertama pasti eksakta ya, dari eksakta dan harus mempersiapkan nilainya dengan baik ya. Saya kira itu. Oke, berarti intinya harus bekerja keras dan juga belajar lebih giat lagi untuk bisa masuk di FKUB. Nah dokter, untuk informasi terkait seleksi mahasiswa baru ini bisa dicek di mana aja dok? Di selma.ub.ac.id. Selain itu untuk dari fakultas kedokteran sendiri? Kalau di fakultas kedokteran itu websitenya fk.ub.ac.id. Apakah ada sosial media dok? Mungkin bisa dicek? Sosial media FKUB Official Instagram. Oke, ada FKUB Official. Ya. Jadi buat sobat aspirasi yang pengen kepoin nih fakultas kedokteran UB itu kayak gimana, itu bisa langsung aja dicek di sosial medianya di @FKUB Official dan juga fkub.ac.id. Terima kasih dokter atas kesempatannya sudah hadir dan juga menjadi narasumber spesial di edisi podcast kali ini. Dan tentunya ya sobat aspirasi, Yudit masih bakalan balik lagi dengan episode yang jauh lebih menarik. So thank you and see you. Aspirasi Podcast.